Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Setelah beberapa hari kita tangguhkan kuliah karena kondisi kesehatan Ustaz tidak begitu baik, tapi Alhamdulillah hari ini kita dapat teruskan balik majelis ilmu kita seperti biasa, insya-Allah. Ustaz ucapkan banyak terima kasih kepada semua jamaah yang turut mendoakan. Malah ada beberapa jamaah yang mengirim beberapa obat-obatan dari dekat dan jauh. Jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala balas jasa jamaah sekalian dengan balasan yang setimpal. Pelajaran kita pada pagi ini seperti biasa tentang Al-Asma'ul Husna, yaitu nama Allah Al-Alim, yang Maha Mengetahui. Sekali lagi, topik kita pada pagi ini termasuk salah satu topik yang sangat mustahak dan penting untuk kita ketahui, yaitu nama Allah Al-Alim, yang Maha Mengetahui. Dalil tentang adanya nama Allah ini cukup banyak dalam Al-Quranul Karim. Cukup banyak di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Antara lain firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 32. Allah menerangkan tentang ucapan para malaikat ketika ditanya oleh Allah supaya mereka sebut nama-nama yang Allah telah ajar kepada Nabi Adam. Lalu malaikat menjawab, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada yang kami ketahui selain daripada yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ayat 32 surat Al-Baqarah. Ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Ayat 30, Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa Dia jadikan Adam
sebagai khalifahnya di atas muka bumi. Allah katakan itu kepada para malaikat. Lalu para malaikat bertanya, apakah engkau akan cipta makhluk di atas muka bumi yang hanya akan membuat kerosakan dan pertumpahan darah? Bukankah kami ada, ya Allah, yang senantiasa bertasbih memujimu? Lalu Allah Subhanahu wa taala jawab, aku lebih tahu dari kamu sekalian. Pada ayat berikutnya, ayat 31, lalu Allah Subhanahu wa taala ajar Adam semua nama-nama. Setelah semua nama-nama tersebut diajar kepada Adam, lalu Allah Subhanahu wa taala cabar para malaikat. Firman Allah, "Ambi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin." Beritahu kepadaku semua nama-nama yang telah aku ajar kepada Adam. Sekiranya kamu di pihak yang benar. Allah cabar. Ternyata para malaikat tidak dapat menjawab kecuali dengan mengatakan, "Qalu." Semua malaikat berkata, "Subhanak, maha suci engkau, ya Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana." Manalah kami tahu sesuatu yang engkau tidak ajar pada kami. Innaka antal a'la, innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Inilah antara lain kelebihan manusia. Manusia dilebihkan Allah karena ada ilmu. Manusia menjadi lebih, menjadi mulia di sisi Allah karena ilmu. Itu sebabnya Allah berfirman sambil bertanya, "Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Faedah pertanyaan itu ada al-istifham lil inkar. Ada pula yang mengatakan al-istifham lit taubih. Dalam bahasa Arab, pertanyaan ada berbelas-belas faedah. Satu di antara faedah pertanyaan adalah pertanyaan untuk mengingkari, untuk menafikan. Sebagaimana contoh tadi. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Maknanya tidak sama. Ada pula yang mengartikan litaubih. Pertanyaan itu mengandung makna penghinaan. Allah ingin menghina orang-orang yang tidak punya ilmu, yang tidak mau belajar. Itu dari satu sudut. Jadi manusia dalam pandangan Allah, mulia hinanya sangat tergantung pada ilmu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga menyebut di dalam Al-Qur'an tentang anjing. Al-kalbu, anjing. Anjing yang terlatih, anjing yang pintar,
tak sama dengan anjing yang bodoh. Ringkasnya, kata ulama fiqh dan ulama tafsir, kalau seseorang memburu binatang buruan, sama ada dipanah atau dilempar dengan lembing atau ditembak dengan senapang sambil membaca bismillah, lalu dikejar oleh anjing yang terlatih, yang pandai. Bila binatang yang ditangkap tersebut dibawa balik kepada tuannya dalam keadaan yang sudah mati, binatang tersebut halal dimakan. Tapi berbeza dengan yang menangkap itu anjing yang bodoh. Di situ saja ada perbezaan antara anjing yang pintar, berilmu, yang terlatih, dengan anjing yang tidak terlatih. Bayangkan, kalau anjing saja berbeza, apalagi manusia. Baik, kembali kepada persoalan. Dalil tentang Allah itu Al-Alim kita dah sebut. Allah sebut tentang dirinya, Innaka antal alimul hakim. Ini kata-kata para malaikat. Sesungguhnya engkau ya Allah Maha Alim, Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana. Okey. Sekarang kita berpindah kepada makna Al-Alim. Al-Alim menurut bahasa ialah mengetahui. Mengetahui sesuatu sehingga kepada hakikatnya. Mengetahui sesuatu sebenar-benar pengetahuan. Itu makna Al-Alim. Yakni mengetahui hakikat sesuatu tanpa sedikit pun keraguan. Wazan atau timbangan fa'il, alim, ia adalah bentuk abniyatun mubalaghah, iaitu bentuk untuk menyatakan bersangat-sangatan. Alim. Adapun menurut syarak, adapun al-alim menurut istilah agama syarak, ialah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Karena ilmunya, dia mengetahui apa yang sedang berlaku. Apa yang telah berlaku dan apa yang akan berlaku. Segala-galanya diketahui oleh Allah. Kita manusia alim juga. Tapi yang sekarang saja. Apa yang akan berlaku walaupun hanya setengah minit akan datang, kita tak tahu. Malah pengetahuan kita tentang yang telah berlalu banyak yang lupa. Allah tidak. Allah tahu yang sekarang, yang akan datang, yang masa lampau. Semua diketahui oleh Allah Azza wa Jalla tanpa sedikit pun tersembunyi. Segala yang gaib di sisi Allah, segala yang gaib yang tak nampak di sisi Allah bagaikan syahadah. Syahadah maknanya sesuatu yang nyata. Istilahnya yang zahir ke yang batin semua Allah tahu.
Sebabnya karena ilmunya yang begitu luas, lagi bijaksana, dia nanti yang akan menjadi hakim di mahkamah ilahi di padang mahsyar. Sebagaimana firman Allah pada penghujung surah At-Tin, "Alaisallahu bi ahkamil hakimin." Bukankah Allah itu hakim yang paling bijak? Hakim kadang-kadang tersalah dalam menentukan kebenaran atau kesalahan seseorang. Karena hakim hanya mengetahui di dunia ini yang zahir saja. Walaupun ada saksi, kadang-kadang saksi boleh palsu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala-galanya, yang zahir dan yang batin sama saja bagi Allah. Apalagi saksi yang dipanggil adalah nabi setiap umat. Bagi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia maksum. Itu sebabnya dua kalimat syahadat sangat perlu untuk kita dalami, melebihi dari segala-galanya. Tentang Allah, ilmu yang kita perlu tahu adalah ilmu ma'rifatullah. Itu tentang syahadat yang pertama. Syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita kena tahu ma'rifatun Nabi. Siapa Nabi kita? Dan segala peraturan yang Allah suruh Nabi sampaikan itu namanya Islam. Itulah dia ilmu yang ketiga, ma'rifatud dinil islami. Ilmu tentang selok-belok agama Islam. Tiga jenis ilmu inilah yang paling menentukan mantap tidaknya iman seseorang. Ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi, ma'rifatud dinil islami. Oleh sebab itu jangan heran kalau apa yang sedang berlaku di Gaza sekarang ini, Palestina, begitu teguh pendirian, bukan saja dari kalangan askarnya, Qassam, rakyat jelata, sampai anak-anak, begitu mantap ilmu mereka tentang Allah, tentang Rasul, tentang selok-belok agama. Sehingga mereka tidak sedikit pun merasa takut dan gentar walaupun berhadapan dengan Zionisme yang mendapat sokongan dari kuasa-kuasa besar Amerika, Britania, dan Prancis. Apa rahasianya? Ilmu. Ilmu yang tiga ini. Kenal Allah, kenal Rasul, kenal selok-belok agama. Karena mereka tahu Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mengetahui. Oleh sebab itu, berduyun-duyun di seluruh dunia hari ini orang memeluk Islam. Disebabkan karena peristiwa penaklukan Zionisme terhadap tanah Palestina. Ditambah pula, walaupun baru sehari tentera-tentera Israel mati, mengeluarkan bau-bau busuk yang tak tertahankan, walaupun dimasukkan di dalam peti ais. Sementara para syuhada, saudara-saudara kita yang mati syahid, harum semerbak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Mengetahui.
Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita berpindah kepada kehebatan Al-Alim. Kehebatan nama Allah yang Maha Mengetahui. Di antara kehebatan nama Allah Al-Alim, sebagaimana yang Ustaz pernah sebut, segala yang terjadi di atas muka bumi sudah ditetapkan oleh Allah takdirnya. Sekian hari bulan Zionisme diserang oleh Hamas. Sudah tertera sejak azali. Walaupun kita baru tahu. Jadi ringkasnya, bila kita beriman pada takdir, yaitu ketetapan Allah yang berlaku di atas muka bumi, tidak sempurna kalau kita tidak tahu 4 martabat. 4 martabat iman kepada takdir. Martabat pertama namanya al-ilmu, ilmu Allah. Martabat yang kedua namanya al-kitabah, tulisan. Martabat yang ketiga al-masyiah, kehendak Allah. Martabat yang keempat al-khalqu, kejadian. Kalau kita tidak mengetahui 4 martabat ini, niscaya iman kita kepada takdir tidak sempurna. Ustaz sebut 2 saja. Sebab bila disebut semuanya terlalu panjang. Al-ilmu maknanya ilmu Allah. Yang mengetahui yang akan datang, yang sekarang, yang telah berlalu. Semua Allah tahu. 1. Yang kedua, makhluk pertama yang Allah Subhanahu wa taala cipta dalam satu riwayat adalah qalam, pen. Lalu Allah Subhanahu wa taala suruh qalam, ya qalam uktub, tulis olehmu. Lalu qalam bertanya, ya Rabb, oh Tuhan, madza aktub? Aku tidak tulis apa. Lalu Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya yang sangat luas tentang apa yang akan datang, sebut kepada qalam, qalam tulis. Tulis, 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 tulis. Apa yang akan terjadi sejak itu hingga hari kiamat. Semuanya ditulis oleh qalam atas arahan Allah berdasarkan ilmunya yang sangat luas. Himpunan tulisan qalam inilah yang dipanggil dengan Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz. Satu tempat yang tertulis, mahfuz yang dijaga, dipelihara oleh para malaikat. Tidak boleh dicuri berita di dalamnya oleh siapapun. Itu maknanya mahfuz. Berada di langit. Jadi bila terjadi peperangan antara Palestina dengan Israel 7 hari bulan yang lalu, sudah tertulis. Malah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha
kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana wa arshuhu 'alal ma. Sesungguhnya Allah suruh kalam tadi menulis takdir makhluknya 50,000 tahun sebelum Allah mencipta 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dan arasnya di atas air. Bayangkan. Sebelum Allah cipta langit dan bumi, 50,000 tahun sudah tertulis, sudah takdir kita. Sebabnya orang yang mantap imannya kepada takdir, apa saja yang melanda dirinya, dia sakit ke, ekonominya merudum ke, anaknya meninggal ke, pasangannya meninggal ke, dia dapat tabah. Sebab dia tahu segala-galanya sudah ditetapkan oleh Allah sejak azali. Ini yang namanya azali. Okey. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita masuk bab kesempurnaan nama Allah Al-Alim. Ilmu Allah sangat sempurna. Bagus juga kita sebut dari sudut apa kesempurnaan ilmu Allah, Pak Ustaz. Ustaz sebut secara ringkas saja. Ada 5 di sini. Pertama, kehebatan ilmu Allah. Allah mengetahui apa yang sedang berlaku dan apa yang akan berlaku. Allah Subhanahu wa taala dah menjamin dah. Di akhir zaman nanti, bila kamu orang-orang beriman berperang dengan orang-orang Yahudi, kamu akan menang. Allah dah sebut dah. Oleh sebab itu, kita umat Islam jangan bimbang sangat. Walaupun kuasa-kuasa besar sokong Zionisme, kita kena tahu bahwa Allah Maha Kuasa. Tidak ada arti bagi Allah tentera-tentera dari kalangan insan. Tentera Allah, para malaikat, jangankan jumlahnya tak dapat dihitung. Satu malaikat saja boleh hancurkan semua tentera Amerika. Ini belum lagi kita bercakap tentang tentera-tentera Allah daripada makhluk-makhluk yang lain. Petir, tanah, angin, api, semuanya itu adalah tentera-tentera Allah yang Allah boleh kerahkan anytime untuk menghancurkan manusia. Nah, ilmu yang itu tuh yang kita perlu sadari. Memanglah semua kita mengharapkan kemenangan. Tapi dalam perjuangan, menang kalah itu biasa. Kalau menang kita syukuri, dan kalau kalah kita bersabar. Tapi kita tetap yakin Allah bersama orang-orang yang beriman. Yang kedua, kehebatan ilmu Allah. Allah mengetahui yang zahir dan yang batin. Yang nampak dan yang tidak nampak. Mana ada makhluk seperti itu?
Itu kehebatan ilmu Allah. Yang ketiga, Allah mengetahui bukan saja yang ada di bumi, tapi Allah juga mengetahui apa yang ada di langit. Itu kehebatan ilmu Allah. Kita pula di bumi saja banyak yang kita tak tahu, apalagi yang di langit. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana yang wajib dan mana yang mustahil. Maknanya, mana sesuatu yang wajib wujud, mana sesuatu yang mustahil wujud atau tidak akan wujud. Allah tahu segala-galanya. Kita tak tahu bila anak kita kawin, anak kita akan dapat zuriat atau tidak, kita tak tahu. Berapa orang laki-laki, berapa orang perempuan cucu kita, kita tak tahu. Malah kita juga tidak tahu. Barangkali mereka tidak dapat zuriat walau seorang sampai mereka meninggal dunia. Tapi itu semua adalah dalam ilmu Allah. Yang kelima, di antara kesempurnaan ilmu Allah, Dia mengetahui al-mumtana'at, yakni perkara-perkara yang terlarang kewujudannya. Perkara itu tidak akan wujud. Dia tahu. Itu makna al-mumtana'at. Dalam perkara tersebut tidak ada. Dia tahu. Perkara itu tidak ada. Dan dia juga mengetahui kesan kewujudannya. Bila wujud sesuatu itu, apa kesannya? Membawa kebaikan atau sebaliknya, semua diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya bila kita minta sesuatu kepada Allah, mintalah secara berlapik. Ya Allah, berilah aku zuriat keturunan. Kiranya dengan zuriat tersebut dapat menolongku dunia dan akhirat. Tapi bila ternyata apa yang kita minta tidak diberi oleh Allah, katakan juga, aku reda ya Allah, apa yang aku minta engkau tidak kabulkan. Andai kata pengkabulan tersebut membuat aku akan merana dunia dan akhirat. Letakkan sesuatu kebaikan itu kepada ilmu Allah. Itu yang terbaik. Begitu juga lah apabila seseorang meminta jodoh atau pasangan. Letakkan sesuatu pada ilmu Allah. Sebab Allah yang maha mengetahui baik buruknya sesuatu pada masa hadapan. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, demikian juga apabila nama Allah Al-Alim diikuti dengan Al-Hakim. Atau nama Allah Al-Alim dengan Al-Halim. Dia membawa makna tambahan. Kalaulah disebut sendirian nama Allah
itu pun sudah sempurna, apatah lagi bila disebut secara bergandengan. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Oleh sebab itu, apabila yang kita minta tidak diberi oleh Allah, Allah tidak beri sesuatu yang kita minta itu, mesti ada kebijaksanaannya. Maknanya tidak mendapat apa yang kamu minta itu adalah lebih baik. Yang sekiranya dikabulkan boleh membahayakan seseorang. Itu sebabnya kita mesti ingat janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan permintaan. Cuma makna pengkabulan itu kita juga kena tahu. Kadang-kadang apa yang kita minta, Allah bagi. Alhamdulillah. Kadang-kadang apa yang kita minta, Allah akan bagi. Tapi di sana, bukan di sini. Di akhirat. Kabul juga namanya. Dan makna ketiga pengkabulan, apa yang kita minta Allah tidak bagi. Apa maksudnya Pak Ustaz? Karena Allah tahu. Bila yang kita minta itu, jika Allah bagi juga, membuat kita menjadi orang yang lupa kepada Allah. Menjadi orang yang lalai. Itu juga membawa makna pengkabulan. Jangan buruk sangka terhadap Allah. Jangan berburuk sangka terhadap Allah Azza wa Jalla. Nah, bahagian yang terakhir, Ustaz kira untuk kuliah subuh ini cukup 45 minit saja. Bahagian terakhir yang juga sangat penting, yaitu kesan iman kita kepada nama Allah Al-Alim. Apa dia kesan positifnya? Bila kita betul-betul mengetahui yang Allah itu maha mengetahui. Ini yang paling mustahab. Kesan positif dari keimanan seseorang hamba terhadap nama Allah Al-Alim. Allah maha mengetahui. Maka akan menjelmalah pada diri orang tersebut beberapa sikap dan sifat berikut. Pertama, kesan keyakinan kita bahwa Allah itu maha mengetahui. Kesan positifnya pada diri kita. Kita akan mengutamakan petunjuk Allah yang tertera di dalam Al-Quran. Itu dia. Apa yang tertera dalam Al-Quran mengatasi pendapat manusia dan hawa nafsu. Di sini kita lihat masih banyak lagi dalam masyarakat. Hatta di bawah ayat Quran. Dia tetap menolak. Minta maaf kalau Ustaz katakan itu di antara ciri-ciri insan yang jahil.
ingin jadi manusia yang baik, Rasul dah sebut dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Apa kata Nabi? Ingat selalu hadis ini. Senang mengikutinya. Khairun nas, sebaik-baik manusia, man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik manusia, man ta'allama al-Quran, orang yang belajar Quran wa 'allama, dan mengajarkannya kepada orang lain. Allah kata itu sebaik-baik manusia. Khairun nasi, sebaik-baik manusia, man ta'allamal Quran, siapa yang belajar Quran wa 'allamah, dan mengajar Quran yang dia ketahui itu kepada orang lain. Ini yang membuat kita menjadi happy, gembira membaca kitab-kitab tafsir Al-Quran. Setakat mana kita ketahui, kita ajar, kita tulis, kita sampaikan kepada orang ramai. Itu kata Nabi, sebaik-baik manusia. Kalau ditanya mengapa? Al-Quran kalamullah. Perkataan Allah tidak ada yang boleh diragukan. Sengaja Allah sebut pada awal-awal Quran lagi hakikat itu. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Pedoman bagi orang-orang bertakwa. Jadi kesan kita terhadap nama Allah Al-Alim akan membentuk sikap kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Kita buat contoh mudahlah. Satu produk mic ke, handycam ke, laptop ke, apa saja barangan elektronik, atau apa-apa saja barangan. Bila kita beli, kita akan baca dulu panduan dari kilang pembuat barangan tersebut. Sebab kita yakin pembuat barangan tersebut lebih tahu dari kita sebagai pengguna. Dalam berbagai-bagai bahasa, kita baca bahasa yang kita fahami. Dan berdasarkan panduan tersebut, bila kita ikut dengan betul, barangan kita akan tahan lama dan selamat digunakan. Diri kita ini made by Allah. Allah yang cipta kita. Dia yang creator. Al-Khaliq, creator, turunkan kitab panduan. Bagi umat akhir zaman namanya Al-Quran. Umat akhir zaman diangkat insan yang terbaik bernama Muhammad. Dijamin pula
Insan tersebut maksum, tidak pernah salah. Adalah orang yang bijak. Bila dalam hidup ini dijadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai panduan. Apalagi baginda bersabda, "Taraktu fikum amraini in amsaktum bihima lan tadillu abada." Al-Quran wa sunnati. Aku tinggalkan dua pedoman untukmu, wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Yaitu Quran dan sunnahku. Tuh, kesan pertama, iman kepada nama Allah Al-Alim. Oleh sebab itu, bila di dalam masyarakat, orang yang lebih mengutamakan tuan gurunya, walaupun tidak membawa dalil, kita bawa ayat Quran dan hadis Nabi ditolak, minta maaf, kalau kita katakan bahwa orang itu adalah orang yang jahil. Dia tidak kenal Allah. Dia tidak kenal Nabi Muhammad. Inilah akibat bila belajar agama bermula dari ibadat, bukan bermula daripada akidah. Ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi, ma'rifatud dinil Islami diabaikan. Yang kedua, kesan positif iman kepada nama Allah Al-Alim. Insan tersebut akan menjadikan manhaj ilahi, manhaj Rabbani, ketetapan Allah sebagai panduan hidupnya. Manhaj maknanya kurikulum, syllabus, metodologi, sistem yang telah ditetapkan oleh Allah. Dia akan menjadikan manhaj ilahi, ketetapan Allah itu sebagai panduan hidupnya. Biarlah orang cakap apapun. Dia tetap berpegang kepada ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla sebab dia yakin Allah tak pernah salah. Apalagi mendapat penjelasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksum. Sebab Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui kemaslahatan manusia. Itu sebabnya bila berbalik kepada perjuangan saudara-saudara kita di Gaza, Palestin, mengapa mereka jadi happy? Sedih memang sedihlah berpisah dengan pasangan, istri, suami, anak-anak. Tapi mengapa mereka kelihatan happy? Sebab mereka tahu tempat mereka syurga. Sebab mereka berjuang lillahi ta'ala melawan penjajah, Zionisme. Kita doakan mudah-mudahan semua saudara-saudara kita Palestin mendapat tempat yang baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu di antara contoh insan-insan yang menjadikan manhaj ilahi sebagai pedoman hidup. Mereka tak pernah takut. Hebat macam mana pun lawannya, mereka tahu Allah lagi hebat. Yang ketiga,
Kesan iman kepada nama Allah Al-Alim akan membentuk insan tersebut jadi insan yang tawadhu, humble, dan berasa diri ini kerdil, dan merasa diri ini kecil sangat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu di antara bukti kekerdilan dan kekecilannya. Dia senantiasa sujud kepada Allah, patuh kepada Allah, takut akan murka Allah. Dan sangat mengharap kasih sayang dan rahmat Allah. Dia menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala gembira kepadanya. Nah, ini nanti topik yang akan kita bahas jam 10.30 waktu duha nanti, hari ini. Bertobatlah sebelum terlambat. Allah Subhanahu wa taala sangat happy, sangat gembira terhadap orang yang tobat kepadanya. Luar biasa. Nanti jangan absen jam 10.30 pagi ini, nota Ustadz sudah kirim. Dalam hidup kita hendaklah senantiasa berusaha agar Allah Subhanahu wa taala happy, gembira lihat kita. Bukan melihat kita dalam keadaan murka. Na'udzubillah min dzalik. Macam mana caranya, Pak Ustaz? Segera tobat. Kembali ke pangkuan Allah. Dan terakhir, yang keempat, kesan iman kepada nama Allah Al-Alim. Dia akan senantiasa menyebar ilmu yang dia miliki. Ilmu yang dia miliki dari Al-Quran dan Al-Hadis tidak untuk dirinya sendiri saja. Dia sebar luaskan. Dia akan menyebarkan ilmu yang dimilikinya dan tidak akan menyembunyikannya pada saat ada yang bertanya kepadanya. Inilah rahasianya. Setiap pertanyaan kita coba jawab semampu yang boleh. Dengan dalil-dalilnya. Sebab kita yakin, bila seseorang itu merasa terbantu, dia akan happy. Dan Allah berjanji, siapa yang membuat seseorang yang lain happy, Allah akan happykan dia. Allah akan gembirakan dia. Siapa yang dapat memberi solusi penyelesaian masalah yang dihadapi seseorang, Allah Subhanahu wa taala juga akan beri dia solusi. Ini yang dalam ilmu akidah ada satu formula, al-jaza min jinsil amal. Pembalasan senantiasa setimpal dengan amalan. Sebaliknya, jika kita suka menyusahkan orang, kita akan susah. Apabila kita membuat orang jadi happy, Allah akan jadikan kita happy. Macam mana cara? Itu kita serahkan kepada Allah. Dan ilmu yang dimilikinya akan membuatnya semakin dekat kepada Allah. Jadi dengan ilmu membuat kita semakin dekat dengan Allah.
Sebab sikap bertakwa merupakan kunci ilmu tentang Allah. Ini sebagaimana firman Allah, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim." Dan bertakwalah kepada Allah. Niscaya Allah akan mengajar kamu. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajar kamu. Jadi jangan lokek dengan ilmu. Itu sebabnya sangat heran kita kalau ada orang-orang yang marah bila ditanya oleh jamaah. Jangan tanya, kamu tak percaya aku ke? Persoalannya bukan itu. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Allah berfirman dalam surat Ad-Duha, terhadap orang yang bertanya, jangan kamu hardik. Allah berfirman dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu jika kamu masih belum tahu. Kita pula larang orang bertanya. Itu sebabnya apabila kita ingin mendapat ilmu daripada Allah, kita hendaklah amalkan apa yang kita sudah tahu. Sebagaimana kata-kata para sahabat salafus saleh. Apa kata mereka? Apabila sesuatu yang kamu tahu, kamu amalkan, niscaya Allah akan beritahu kamu apa yang kamu belum tahu. Ustaz ulang sekali lagi. Bila ilmu yang kamu miliki, kamu amalkan dalam kehidupan sehari-hari, niscaya Allah akan beri kamu ilmu apa yang kamu belum tahu. Jadi menyampaikan ilmu yang telah kita ketahui dan telah kita amalkan itu sangat mustahak. Kita dilarang oleh Allah menyembunyikan ilmu. Jika ilmu itu ilmu yang hak, ilmu yang benar. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati, saya kira cukup sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan rasa rindu kita selama seminggu tidak bersua karena keuzuran Ustaz terobat pagi ini, dan insya-Allah jam 10.30 nanti kita akan bawa satu topik, bertobatlah sebelum terlambat. Nota Ustaz sudah kirimkan. Sekali lagi sebelum mengakhiri, Ustaz ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada doa jemaah sekalian. Alhamdulillah Ustaz sekarang sudah semakin sehat. Dan terima kasih kepada para jemaah yang dekat dan jauh telah mengirimkan beberapa obat-obatan, vitamin untuk Ustaz. Jazakumullahu khairan katsira. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, halal lagi diberkati, dan amal-amal yang diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan hindarkan kami daripada azab api neraka. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dalam keadaan yang baik, dan lindungilah kami daripada
berakhir dengan akhir yang tidak baik. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami di Palestin. Menangkanlah perjuangan mereka. Bantulah mereka, ya Allah. Sebaliknya, ya Allah, hancurkan dan binasakan Zionisme dan konco-konconya. Sebab Engkau maha berkuasa. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.